Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Ainsi, NIM 225521111024. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan semester 3, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. A few moments later. Saya akan membacakan beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu korupsi dan integritas, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi, gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi, tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan, kemudian ada juga perkembangan tindak pidana korupsi, korupsi dan pelayanan publik, mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi, kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Langsung saja materi yang pertama, yaitu korupsi dan integritas. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Bentuk korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Integritas adalah hal yang sangat melekat dalam hidup setiap manusia. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, dan ucapan, dan juga perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Yaitu faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, yaitu adalah kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, rendahnya gaji pegawai negeri sipil, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum, dan peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa faktor, yaitu faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Materi selanjutnya yaitu dampak masif korupsi. Ada dua dampaknya, yaitu ekonomi seperti lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas. Kemudian ada juga dampak sosial dan kemiskinan masyarakat seperti mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Materi selanjutnya, nilai dan prinsip anti korupsi seperti kejujuran, sederhana, dan kedisiplinan. Prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan kebijakan. Dampak positif dari penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai sektor. Contoh salah satunya adalah masyarakat sipil, yaitu dengan memerangi korupsi. Masyarakat dapat berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana sumber daya dan kesempatan didistribusikan dengan merata. Materi selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian prinsip, strategi, dan tindakan yang dirancang untuk mengatasi korupsi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis. Materi selanjutnya, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi melibatkan upaya bersamaan antara negara-negara untuk mengatasi praktik korupsi yang melintasi batas negara. Hal ini mencakup pertukaran informasi, implementasi standar internasional, serta koordinasi dalam penyelenggaraan investigasi dan penegakan hukum terkait korupsi lintas negara. Ada beberapa tindakan untuk memperkuat kerjasama internasional, yaitu penandatanganan dan implementasi perjanjian. Penandatanganan dan implementasi perjanjian internasional, pertukaran informasi dan pengalaman, kemudian sanksi internasional dan partisipasi dalam forum internasional. Materi selanjutnya yaitu gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi merupakan fenomena di mana lembaga negara, masyarakat sipil, dan pihak-pihak lainnya berperan aktif dalam upaya pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Gerakan ini dilakukan baik dalam skala nasional maupun lokal dan biasanya melibatkan kerjasama antar pihak, termasuk sektor publik atau pemerintah, sektor swasta, BUMN, instrumen nasional pencegahan korupsi.
Pencegahan korupsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah atau memberantas korupsi. Instrumen ini dapat berbentuk kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya, tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Tindak pidana korupsi telah menjadi permasalahan serius sepanjang sejarah manusia dan bukan merupakan fenomena baru. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Kemudian, materi selanjutnya yaitu perkembangan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam pemerintahan, bisnis, atau lembaga lainnya untuk tujuan pribadi yang merugikan pihak publik. Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia terus berkembang dan meluas dalam masyarakat. Dengan peningkatan jumlah kasus dan kerugian negara, tindak pidana korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa yang merugikan hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dan juga pemberantasannya memerlukan tindakan luar biasa. Kemudian, materi selanjutnya yaitu korupsi dan pelayanan publik. Korupsi pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Ada beberapa unsur layanan publik, salah satunya kegiatan atau rangkaian kegiatan. Materi selanjutnya, mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu, maksudnya adalah manusia, dan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, dan keberanian, dan juga keadilan. Materi selanjutnya, model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Pendekatan hukum law approach. Pendekatan ini memberantas korupsi melalui penegakan hukum, menggunakan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang bertanggung jawab menerapkannya. Pendekatan business approach. Pendekatan ini mencegah terjadinya korupsi dengan memberikan intensif kepada pegawai melalui kompetisi dalam kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.